proses panjang untuk membuat batik, sehingga kalau batik yang sangat rumit pembuatannya harganya bisa puluhan juta. Motif batik ini dipakai oleh Punokawan, Semar Gareng Petruk, Punokawannya Pandawa, sehingga batik Kawung ini mempunyai arti bahwa kita siap menjadi pelayan masyarakat. Kain slobok ini hanya dipakai untuk ngelayat, tetapi sekarang banyak sekali orang pergi ke pengantin pakai kain slobok ini. Jadi cahaya yang selalu mengalir melambangkan kemakmuran yang tiada henti. Ini ada motif alas-alasan, binatang sealas dijadikan satu. Ada gajah, ada ular, ada merak dan sebagainya, ada udang, jadi satu. Dan kain tambal ini dipercaya untuk menyembuhkan anak sakit. Jadi kalau anak sakit dikemuli jarit tambal pangrito ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iis Hendro Gunawan, Ibu Erna Sungging, kemudian para pengurus dan penasehat PPI seluruhnya serta seluruh anggota, dan para hadirin yang sangat saya hormati. Selamat sore, salam sejahtera dan bahagia. Berbahagia sekali kita dapat berjumpa di sini di dalam situasi yang sangat menyenangkan. Semua tersenyum, tidak ada yang merengut, karena begitu masuk ruangan ini, di situ ada tertulis daerah bebas merengut. Jadi semua harus tersenyum. Ya. Saya ditugasi oleh panitia untuk menyampaikan filosofi batik Indonesia. Jadi saya akan jelaskan secara singkat, karena kalau kita berbicara tentang batik itu memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, tidak akan ada habisnya. Baik, akan saya mulai. Judulnya adalah Motif Batik dan Filosofinya. Silakan. Ita, ya. Pengertian batik, ya, pengertian batik. Batik ini dari perkataan ambo dan tik, ya, yang merupakan bahasa Jawa yang artinya menulis atau menggambar titik. Titik disambung-sambung menjadi satu gambar yang sangat indah, dan teknik ini sendiri sebetulnya sudah dikenal ribuan tahun, bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai negara. Jadi di Sri Lanka, di India, di Nigeria, semuanya mengenal batik, hanya kemudian tekniknya berkembang masing-masing, karena budaya ini adalah sesuatu yang dinamis, tidak statis, sehingga di masing-masing negara kemudian menemukan cara atau menemukan tekniknya masing-masing. Yang kita bicarakan adalah batik Indonesia, terutama batik Jawa. Silakan. Next. Ya.
Ini prosesnya ya, prosesnya tidak mudah karena leluhur kita dulu pada saat akan membuat batik itu memerlukan satu perenungan yang panjang, tidak asal gambar. Jadi mungkin dia kontemplasi, meditasi atau apalah namanya ya, merenungkan apa berhari-hari ya. Kemudian dia akan mendapatkan satu inspirasi. Berdoa terlebih dahulu, kemudian juga berpuasa sehingga dia mendapatkan suatu inspirasi. Silakan, next. Ini proses pembuatannya, menggambar motif dulu, next. Yang cepat saja ya. Kemudian proses pembuatan belum. Ya, proses pembuatannya yaitu membatik ya. Nembok itu bisa dilakukan dengan canting ya, atau dengan bambu yang bambu kemudian ditutui itu batik Tuban memakai bambu. Kemudian ada juga yang memakai cap ya. Ada yang dengan tangan, ada yang dengan cap. Nembok itu menutup kain yang tidak diwarnai, jadi yang tetap akan berwarna putih itu ditutup dengan malam terlebih dahulu. Kemudian next itu bahasa Jawanya kemudian ya, ita ya, next ya. Ya. Kemudian yang nomor 2 belum ya. Ya. Yang pertama dulu ya, dari sini ya. Pertama menggambar. Kedua menggambar ya. Kemudian ketiga sekarang. Ketiga. Ya, ini menembok kemudian iya, agak susah ini. Belum. Nah, sekarang nomornya saja ya Ita ya. Nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, nomor 3 sekarang. Nomor 3. Setelah ditembok dengan malam, kemudian dicelup dengan warna alami ya. Tadi di depan ya, dipindah ke situ, jadi dia tidak melihat gambar. Saya juga tidak ada kerpean ya. Ya, dinikmati saja ya. Ini batik cap dan batik tulis. Sekarang nomor 4. Ita nomor 4. Ya. Nomor 3 sudah, kemudian nomor 4. Ya. Nomor 4 ini mencelup dengan warna alami. Yang biru atau hitam kebiru-biruan itu dengan wedel. Wedel itu indigo ya. Kemudian yang coklat diberi warna dengan sogo. Selanjutnya next. Ya. Kemudian setelah tercapai warnanya, bisa 2-3 kali pewarnaan ya. Malamnya dikerok ya, mengerok lilin. Lilin itu malam yang terbuat dari lilin lebah ya, namanya malam. Next. Selanjutnya ya. Kemudian ngelorot itu dibersihkan dengan air panas ya. Dibersihkan, direbus kainnya sehingga malamnya semuanya terlorot, maksudnya hilang. Next. Ya, kemudian barulah dijemur, terjadilah batik. Ini proses panjang untuk membuat batik, sehingga kalau batik yang sangat rumit pembuatannya, harganya bisa puluhan juta. Batik Madura sendiri bisa puluhan juta. Ya,
apalagi batik-batik yang ceceknya itu sangat rumit, itu harganya mencapai puluhan juta. Next. Ya. Ini ada beberapa motif batik yang dipergunakan untuk upacara menjelang melaksanakan upacara di di dalam jenjang kehidupan, ya. Next. Ya. Ini upacara pernikahan. Ini dari siraman untuk orang tua pengantin putri. Ini menggunakan motif batik cakar. Batik cakar ada 2, yang gagrak Solo dan ada yang gagrak Jogja, ya. Tetapi banyak sekarang dipakai, kadang-kadang mantainya Jogja, kemudian jaritnya Solo, ya. Kemudian ada lagi jaritnya riasannya Jogja, sanggulnya Solo dan sebagainya. Untuk itulah kita perlu belajar. Next. Selanjutnya, ya, ini untuk calon pengantin putri. Untuk manten Solo bisa kita pakai telesan berupa jumputan. Mau pakai kain lain boleh, tetapi umumnya yang dipakai untuk telesan itu adalah kain jumputan. Kemudian motif grompol dan nogosari, ya. Itu ya, grompol dan nogosari ini untuk Jogja. Silakan lanjutkan kita, ya. Kemudian untuk sebelumnya itu, untuk nyantrik atau acara midodareni, ini orang tua pengantin suaranya sangat ini ya, cetek-cetek ini ya. Barangkali ada ibunya yang bisa minta tolong putranya. Ini adalah babon angrem, yang satunya latar putih, yang satunya latar hitam. Next. Kemudian acara midodareni untuk yang Solo itu kita memakai Wahyu Tumurun untuk pengantinnya, sedangkan untuk Jogja kita memakai truntum. Silakan lagi. Next. Ya. Untuk akad nikah orang tua memakai truntum. Yang di sebelah kanan itu adalah kanan saya ya, itu adalah truntum Solo, yang di sebelah kiri truntum Jogja. Ya. Ada truntum Sri Kuncoro, ada truntum Grudo. Ya. Jadi ini bisa kembang-kembangannya bisa, truntum saja juga bisa. Tapi mohon diketahui bahwa ada 2 motif truntum, yaitu Solo dan Jogja. Ini mengandung filosofi yang dalam sekali, karena ini berbentuk seperti air mata. Jadi waktu itu seorang istri raja berbuat kesalahan, kemudian dia diasingkan. Di dalam pengasingan itu tentu saja dia sedih, kemudian dia menangis, kemudian dia menghabiskan waktunya, membunuh waktunya itu dengan membatik. Membatik yang menggambarkan air mata, tetesan air mata. Beberapa saat kemudian raja rawuh untuk nyambangi istrinya. Dia sangat terkesan kepada batik yang dikerjakan oleh istrinya. Kemudian dia jatuh cinta, jatuh hati lagi kepada istrinya. Oleh karena itu orang tua pengantin tua itu memakai truntum supaya cintanya bersemi kembali. Begitu. Next. Ya. Ini adalah upacara akad nikah untuk pengantin.
Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Is yang sido ya. Ini ada Sido Mukti Solo yang banyak kita kenal. Kemudian Sido Mukti Jogja. Ya. Ada Sido Asih Solo, ada Sido Asih Jogja. Ya. Kemudian pengantin Jogja bisa menggunakan juga nitik simbar lintang ya, yang menggambarkan bintang yang bercahaya. Next. Ya. Ini Sido Derajat ya. Kemudian Dlimo Derajat. Ini bisa dipakai untuk resepsi. Sedangkan biasanya orang tua pengantin di Jogja memakai truntum. Next. Ini yang dipakai untuk pengantin. Bisa Sido Asih, bisa Dlimo Mukti, bisa Sido Mulyo, bisa Sido Asih Jogja, kemudian ada Sido Mukti Jogja. Ya. Jadi ini harus dikenali oleh para perias. Mana yang boleh untuk Jogja, mana yang boleh untuk Solo. Silakan. Next. Ya, ini ya. Ini kemudian saya menyangkut ke acara tingkepan. Mungkin ada gambar sebelum itu, Ita. Oh sudah. Ya, sekarang selanjutnya next. Untuk upacara tingkepan, calon bapak dan calon ibu nantinya akan memakai kain truntum. Namun sebelum itu pada acara siraman itu kita memakai telesan berupa kain jumput. Ada dua versi, ada yang mantennya itu manten putri saja yang disirami, maaf bukan manten, calon ibu saja yang disirami, ada yang dua-duanya disirami. Itu tergantung kepada daerah masing-masing, karena budaya itu berkembang sesuai dengan kebutuhan, keindahan, dan juga suasana dari tempat di mana budaya itu berkembang. Next. Ya. Ini yang dipakai untuk acara pantes-pantesan. Yang sudah sering mengikuti acara tingkepan pasti tahu ya acara pantes-pantesan. Pantes napa dereng gitu ya. Itu bisa Sido Mukti, yang Jogja juga memakai Sido Mukti. Next. Kemudian Sido Mulyo, Sido Luhur. Next. Kemudian Madu Bronto itu supaya hidupnya manis seperti madu. Wahyu Tumurun ya. Next. Kemudian Wirasat. Kemudian yang terakhir adalah Truntum dan dilengkapi dengan selendang limaran. Next. Kemudian untuk upacara lelayu atau ngelayat atau orang meninggal, ini ada kain slobok. Kain slobok ini hanya dipakai untuk ngelayat. Tetapi sekarang banyak sekali orang pergi ke pengantin pakai kain slobok ini. Ya nggak apa-apa, wong namanya nggak tahu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa ini dipakai untuk ngelayat saja. Ya. Baik, silakan next. Kemudian untuk penutup jenazah ini adalah kain-kain yang bermakna supaya almarhum atau almarhumah itu bisa mencapai tempat mulia. Oleh karena itu daripada salah, pakai saja Sido Luhur, Sido Mulyo, Wirasat. Next. Ya. Itu yang dipakai untuk menutup jenazah. Jadi diingatkan dari sekarang
supaya kita semua menyimpan paling tidak 3 batik untuk kalau kita sewaktu-waktu dipanggil. Karena pernah saya ngelayat di seorang teman, kemudian cari lurup selimut untuk jenazah, nggak ada karena sudah dijahit semua. Terpaksa dedel-dedel. Karena meminjam tetangga juga mungkin tidak bagus ya, dan lagi mungkin tidak boleh atau tidak punya. Jadi kita sendiri paling tidak kita mempunyai batik lembaran untuk menutup jenazah keluarga atau kita sendiri yang nanti dipanggil. Karena umur kita tidak tahu kapan-kapan datangnya seperti pencuri sewaktu-waktu. Silakan. Ya, sekarang kelompok motif batik klasik Jawa yang umum digunakan. Next, 1. Ya, ceplok. Ceplok ini yang geometris ya, seperti kawung. Ya. Next. Ya, kawung. Kawung ini sebenarnya mempunyai filosofi yang sangat-sangat dalam. Kawung ini terinspirasi dari binatang kuangwong yang bunyinya om, konstan, nggak berhenti-berhenti, om, bersaut-sautan. Om itu sementara masyarakat itu mengartikan sebagai Tuhan. Om Swastiastu, Hong Wilaheng Sekaring Bawono Langgeng. Om. Jadi motif batik ini diharapkan kita selalu mengingat Tuhan yang Maha Esa. Motif batik ini dipakai oleh Punokawan, Semar Gareng Petruk, Punokawannya Pandawa, sehingga batik kawung ini mempunyai arti bahwa kita siap menjadi pelayan masyarakat. Apanya itu dorongannya apa ya? Itu adalah melayani masyarakat. Kalau kita memakai batik kawung berarti siap melayani. Next. Kemudian madu bronto ya. Madu bronto ini termasuk yang tadi ceplok ya. Ini supaya kita mempunyai kehidupan yang manis. Next. Agaknya. Kemudian ceplok kesatrian. Next. Kemudian ini tambal pamiluto. Ada yang tambal sak lemari. Jadi segitiga yang ada, satu jarit itu enggak ada yang sama. Makanya namanya tambal sak lemari. Kalau ini tambal pamiluto supaya orang jadi kita merupakan magnet bagi orang ya. Orang bisa dekat dengan kita pamiluto, dan kain tambal ini dipercaya untuk menyembuhkan anak sakit. Jadi kalau anak sakit dikemuli jarit tambal pamiluto ini. Next. Ya. Kemudian nitik itu bentuknya titik seperti yang kain yang di sini. Next. Ya, ini nitik cakar ayam untuk siraman. Next. Ini nitik simbar lintang. Simbar lintang itu mempunyai makna agar pasangan pengantin nantinya senantiasa meraih anugerah berupa kebahagiaan, kecukupan, dan hidupnya cemerlang, selalu berkilau, selalu menjadi manfaat bagi orang lain ya. Silakan next. Kemudian ini nitik kemukus ya. Next. Ini nitik rengganis. Next. Ini tejo tirto ya, ini rumit sekali membuatnya. Tejo ini adalah cahaya, tirto ini adalah air. Jadi
cahaya yang selalu mengalir, melambangkan kemakmuran yang tiada henti. Ya, ini artinya kain Tejo Tirto. Ya, silakan. Next. Ya. Kemudian semen. Semen ini bukan semen gresik ya, tapi semen itu berarti semian. Semian. Jadi yang berbentuk kecambah-kecambah dan berbentuk daun-daunan itu termasuk semen ya. Ada semen Romo, ada semen Ratu Ratih, ada semen Wahyu Tumurun, ada motif Tiga Negeri, Sekar Jagad dan lain-lain. Silakan next. Ini adalah semen Romo Ukel ya, yang ini latar ireng, yang itu latar putih. Silakan. Kemudian ini Ratu Ratih Ukel, ya silakan. Kemudian ini Wahyu Tumurun, ya, ada di belakang juga Wahyu Tumurun. Ini mohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa untuk menjalani hidup yang baik sehingga diharapkan bisa mencapai kemuliaan. Ini Wahyu Tumurun. Ya, silakan next. Ini Sekar Jagad. Sekaring jagat. Jadi dunia ini merupakan taman sari yang mempunyai bunga-bunga yang berlain-lainan. Demikian juga Indonesia ini mempunyai suku bangsa yang banyak sekali, namun hidup harmonis. Sekar Jagad, sekar itu bunga, jagat itu dunia. Inilah Indonesia maupun seluruh dunia mempunyai satu hubungan yang harmonis ya. Taman Sari. Silakan next. Kemudian ini motif Tiga Negeri. Dulu motifnya itu hanya kain sogan ya, warnanya hanya coklat. Kemudian Bung Karno mengatakan, "Mbok tolong ya, diberi warna yang mempunyai ciri khas Indonesia," sehingga kemudian terciptalah batik Tiga Negeri. Next. Kemudian ini seperti yang saya pakai Bu Endro, ini namanya Bokor Kencono ya. Bokor Kencono itu cawan ya. Bokor Kencono, hanya Bokor Kencono, hanya otak, pikiran, jiwa yang berkualitas emas Kencono, yang mampu menerima pengetahuan yang baik-baik ya. Oleh karena itu ini bisa juga dipakai oleh pengantin supaya pengantin kualitas hidupnya bagus. Next. Ini cuwiri. Cuwiri itu biasanya untuk emban, untuk gendong bayi ya, supaya anak-anak dari kecil sudah dituntun dengan aturan atau falsafah hidup dan tujuan hidup yang benar. Silakan next. Kemudian ini pisan Bali, bukan pisang Bali ya, pisan Bali. Jadi kalau kekasih kita pergi, diharapkan dia akan kembali lagi. Suami kita bertugas, diharapkan akan kembali lagi. Memakai pisan Bali. Silakan next. Grinsing. Grinsing ini motifnya terinspirasi dari sel darah, sehingga siapa yang memakai grinsing itu berarti sudah siap untuk berjuang. Grinsing, ada grinsing yang di bawah itu mungkin Cirebon atau Sidoarjo, gambarnya ada ikan dan udang ya. Silakan. Motif lereng. Motif lereng ini menggambarkan ombak ya, yang tidak putus ya. Ombak yang tidak putus, jadi kehidupan yang terus menerus tidak menyerah
tidak putus asa. Ini adalah digambarkan dalam motif lereng. Next. Ada rujak sente, ya, rujak sente itu campuran buah-buahan yang menyegarkan, jadi supaya hidupnya selalu di dalam kesegaran. Ya, silakan next. Ini udan riris, ya, hujan gerimis yang memberi kesegaran, ya, dan kesuburan bagi tumbuhan dan hewan ternak. Next. Kemudian batik parang ini sebetulnya menggambarkan burung. Burung ini terdiri dari uceng. Tadi saya diberitahu Bu Ana Witono, uceng yang artinya sumbu, yang menyambungkan antara kepala dan hati, antara pikiran dan hati. Kemudian ada intan, ya, kemudian ada juga saya nggak begitu kelihatan, tetapi batik parang ini yang menggambarkan huruf S ini saling bersambung seperti ombak laut, dan burung-burung ini ada sayap, ya, kemudian ada kepala, kemudian ada apalagi saya, ya, itu simbol keperkasaan, simbol kewibawaan, simbol kedikdayaan, simbol berpandangan luas, simbol kebijaksanaan. Berpandangan luas seperti burung elang Raja Wali. Next. Ya. Parang ini macam-macam, ada parang klite, ada parang kusumo, next, ada parang barong, ya. Tetapi batik parang ini tidak boleh dipergunakan masuk ke keraton. Oleh karena itu Kaisang ada peraturan yang datang nggak boleh pakai batik parang, karena dia mengambil tempat di Mangkunegaran. Hanya raja dan keluarga bangsawan keraton yang boleh memakai batik parang. Tetapi kalau di luar sakarepmu, oleh, ya, sembarang boleh pakai. Walaupun slobok kalau senang ya boleh pakai. Tetapi kalau di keraton, kita masuk ke keraton disuruh keluar sama penjaga, tidak boleh. Apalagi memakai parang barong yang hanya dipakai oleh raja. Kemudian disarankan kain parang ini tidak dipakai untuk pernikahan, apalagi mantainya. Kemarin saya lihat di Facebook ada manten pakai parang. Kalau di Sunda itu ada lereng neng, itu juga motif garis miring, itu memang untuk pengantin. Tapi kalau di Jawa disarankan tidak memakai kain parang, karena kain parang selain menggambarkan burung juga menggambarkan keris. Jadi dikhawatirkan atau ada kewaswasan nanti pas mantene tukaran nganggo keris begitu, mungkin ya tukaran terus begitu, sehingga dihindari pemakaian parang untuk upacara pernikahan. Sedangkan di luar silahkan saja, di luar keraton, di luar pernikahan silahkan saja memakai, asal kita senang dan kita menikmati batik itu. Next. Ya. Batik Sudagaran. Batik Sudagaran ini batik komersial, nggak pakem, memenuhi permintaan pasar. Silakan, next. Ini ada motif alas-alasan, binatang sealas dijadikan satu. Ada gajah, ada ular, ada merak dan sebagainya, ada udang, jadi satu. Di situ pun
alas-alasan, tetapi yang di sana latar ireng, yang di sini latar putih. Next. Ini pring sedapur ya. Pring itu bambu serumpun bambu. Ada yang latar ireng, ada yang latar putih. Next. Kemudian ini kantil. Yang satunya katlea. Ini pada zaman tahun 60-an ini sangat populer dipakai oleh Titik Puspa untuk menyanyi batik katlea. Next. Kemudian ini batik pesisiran. Batik pesisiran ini Cirebon ya. Sudah memakai warna-warna yang cerah. Next. Batik Madura ya, ada yang punya Madura di situ. Next. Batik Banyuwangi ya. Ada Paras Gempal, kemudian batik Pekalongan ya. Next, ada lagi mungkin batik-batik yang ada di sini termasuk batik pesisiran. Kemudian batik peranakan. Batik peranakan itu adalah batik yang dibatik oleh Indo. Ada Indo-China, jadi orang China menikah sama orang Jawa, itu mereka membatik, biasanya motifnya adalah kembang seruni ya. Next. Ya, ini batik peranakan Indonesia Belanda. Ini yang sangat halus ceceknya, ada tanda tangannya, yang membatik adalah Alfred. Ini peranakan Belanda, Indo-Belanda. Next. Kemudian Indo-Jepang ya, Hokokai. Kemudian next. Ini batik peranakan India. Biasanya motifnya geometris ya. Sekarang batik sudah berkembang, idenya juga sangat banyak dan itu sangat kita hargai. Tetapi kalau kita tahu motif aslinya, ya, pakemnya, batik itu akan ide untuk membuat batik itu akan berkembang dengan baik, tidak asal gambar. Ya, silakan. Sudah selesai. Oh. Batik adalah warisan budaya nasional yang adiluhung. Oleh karena itu kewajiban kita untuk memelihara dan melestarikannya. Terima kasih. Yang di tengah itu apa? Yang batik yang di tengah ya. Boleh berdiri? Yang berdiri ya. Iya. Iya. Dijawab ya. dulu batik apa? Maaf, yang berdiri. Semen alas. Ya, nggak usah pakai semen ya, alas-alasan. Ya. Baik. Ya. Silakan. Terima kasih. Ya. Alas-alasan. Maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya semua ibu-ibu, bapak-bapak yang